Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh kembali diberi kekuatan, kesehatan, bahkan hidup karena kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang dalam saat teduh pagi hari ini berdiam diri di hadapan Tuhan, menyiapkan semuanya dan menikmati kehadiran Tuhan yang siap untuk memberkati kita. Ketika kita melihat setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menikmati kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, rasanya tidak ada kata-kata yang tepat untuk kita boleh mengungkapkan segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Karena terlalu ajaib, terlalu besar, terlalu mulia. Dan hari ini, mari kita mau berkata kepada Tuhan, Hosana, Hosana Engkau Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang bertahta, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang memiliki segalanya, dan Allah yang memiliki hidup kita. Kita mau katakan, alam semesta pun melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana Engkau Tuhan. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian ini, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Benar Tuhan, seperti pujian ini, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan, karena memang Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang menguasai alam semesta ini. Dan Engkau Allah penguasa tunggal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan berikan bagi kami, tentu hari yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan pengalaman yang baru. Dan biarkan hari-hari ini, waktu-waktu ini Tuhan, kami boleh nikmati kebersamaan kami bersama dengan Engkau. Dan hari ini terima kasih Tuhan, kalau kami boleh masih bisa beribadah, karena kami tahu bahwa Tuhan mau menginginkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini, Engkau yang ambil alih semuanya, dan kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Amin. Ya, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, tentu ada banyak pengalaman ya dalam hari-hari kita di belakang. Ada yang menyenangkan, ada juga yang mungkin nyesek gitu ya, ada yang gitu ya. Tapi tentu itu menjadi irama yang indah dalam hidup kita ketika Tuhan mengizinkannya gitu ya. Tapi apapun itu, yuk kita akan sama-sama meyakini bahwa sukacita Tuhan tentu tidak akan terampas oleh situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Satu pujian yang indah berkata, terima sukacita surga. Dapat rasakan kasih
belajar pujian ini dulu Pak Yopi gitu ya. Selamat pagi Pak Yopi ya. Pak Yopi yang dulu kita masih bukan di sini gitu ya. Ada lagu baru. Kalau dulu kan Pak Yopi, Pak Saud, Pak Nelson gitu ya, suka mimpin pujian gitu ya. Oh ini lagu baru gitu ya. Bener-bener lagunya luar biasa gitu. Sukacita Tuhan itu benar-benar menjadi penggerak gitu ya. Ketika kita patah semangat, ketika kita lemah gitu ya, dia nyatakan sukacita itu bisa mengalahkan bahkan untuk gelombang yang besar gelora dalam hidup kita. Ya, seperti pujian ini, adakah yang mau menyaksikan bagaimana Tuhan boleh sukacita itu boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah sesuatu yang sulit, sesuatu yang nyebelin, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Saya memberikan kesempatan Mei sudah senyum-senyum di situ gitu ya. Karena pagi-pagi dia udah gitu ya. Ada Mei mau menyaksikan? Oke. Gitu. Ya di tengah-tengah situasi ini masih senyumnya luar biasa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, saya sih sebenarnya cuma minta dukungan doanya untuk Pak Alex ya. Hari ini dia jadwal di Karangmulia. Cuman ya kendalanya dari kemarin itu dia diare. Awalnya juga saya juga bingung kenapa dia bisa diare, karena makanan juga aman di rumah gitu ya. Kami semua juga nggak ada yang ikutan diare kayak dia. Kayaknya masuk angin kayaknya, karena sempat sehari sebelumnya itu ada temennya datang, dia duduk di teras depan rumah. Karena memang cuaca Bandung kan sekarang ekstrim banget ya, dingin. Saya udah warning pakai jaket nggak didengar. Jadi dia terbagi sama acara pengkayaan pendeta sinode itu. Jadi ada temennya, jadi dia jeda sebentar, jadi bolak-balik lah gitu. Nah ternyata malamnya itu subuh itu dia udah mulai buang air. Waduh, kenapa ini? Besok paginya makin menjadi. Saya udah bilang pertolongan pertama ya udah minum obat dulu, Imodium segala macam lah. Minum air banyak. Makin lama makin sore makin mengkhawatirkan. Buang air sekalipun ya mungkin sedikit aja ya, tapi tetap cairan tubuh tetap dijaga, tetap banyak minum juga. Saya makin was-was Bapak Ibu ya, ada gimana ya namanya seorang istri ya, karena takut juga ya. Kenapa saya udah paksa, ini klinik masih pada buka jam segini, waktu itu jam 6:30 malam, jam 6 lewat, jam setengah jam. Ayolah kita ke klinik aja biar tenang. Jadi besok kalaupun memang papi mau istilahnya maksain khotbah pun seenggaknya udah ada dampingan obat dari dokter lah istilahnya gitu. Tetap nggak mau dong Bapak Ibu, nggak mau. Udahlah, mau tidur aja, mau istirahat. Aduh Tuhan, bandelnya minta ampun. Oke ya udah, saya tetap kasih obat aja sambil terus doain lah ya. Saya juga sambil istilahnya di belakangnya ngomong sama Tio, aduh Tio ini papi kamu bandelnya luar biasa, saya nggak tahu harus gimana. Ya makin malam, oke dia udah minum obat, lumayan bisa tidur nyenyak, udah nggak istilahnya reda lah ya. Diarenya sempat reda beberapa jam. Udah gitu malamnya itu mulai lagi, udah was-was, udah yuk ke IGD aja. Itu saya ingat sampai jam 12 malam. Stanley juga udah tidur, jadi setidaknya kalaupun mau dibawa ke IGD aman lah, Stanley bisa dijaga sama kakaknya. Nggak mau Bapak Ibu, saya udah telepon sepupu saya untuk antar bawa mobil, tetap nggak mau. Malahan maaf kata ya, kami sampai bertengkar malam. Kamu gimana, kata saya, nanti kalau kenapa gimana, masalahnya kalau cairan tubuh nanti jadi nyelakain diri sendiri kalau sampai habis. Dan posisi besok kamu khotbah, nggak apa-apa, minta tukar aja, nanti nggak apa-apa, saya yang hubungi Pak Ferry segala macam. Nggak mau, nggak bisa, kamu tahu sendiri gimana lah di Karangmulia ribet. Nah makanya aduh Tuhan. Bahkan sampai tadi pagi pun saya masih tetap menawarkan jam 6 pagi, kamu masih yakin mau ini, udah nggak apa-apa, saya yang hubungi lah, biarin kalaupun mau marah atau gimana saya yang hadapi, kata saya. Nggak masalah, saya sampai udah berani lah mau pasang badan juga gitu ya kalau memang harus ditegur. Nggak apa-apa, tetap nggak mau dong Bapak Ibu, tetap beliau mau khotbah aja dengan posisi saya nggak tahu apakah dia udah persiapan atau enggak ya. Jadi ya tadi saya putusin aja, Tio gimana ya, udahlah, memang harusnya Mami yang nemenin Papi, cuman repot karena Mami nggak bisa naik motor dan Papi pun juga nggak mau naik Grab karena lebih ribet ya kalau naik mobil, sekalipun sebenarnya lebih aman karena nggak kena angin kan, tapi dia tetap nggak mau, bandel banget. Jadi ya udah, Tio kepaksa kamu aja yang supirin Papi ya, maksudnya naik motor gitu, bonceng Papi kamu, hati-hati, anterin Papi ke Karangmulia, ikut aja ibadah di sana, kata saya. Jadi dan sampai pokoknya sampai saya pergi pun sebenarnya nggak tenang.
Cuma bisa bilang, aduh Tuhan tolonglah, semoga nggak kenapa-kenapa, semoga khotbah pun juga beliau bisa berjalan lancar gitu ya, karena muka juga udah pucat gitu. Tadi pagi dipaksa makan juga nggak habis ya, jadi udah sebenarnya udah nggak tahu lah gimana gitu ya. Jadi udah benar-benar pasrah aja. Kiranya ya semoga Tuhan tolonglah dia bisa melayani dengan baik, dan juga nggak terjadi apa-apa. Saya juga udah titip pesan ke Tio, kalau memang udah beres khotbah kalau bisa mah minta izin langsung pulang aja, langsung bawa ke IGD aja lah, karena was-was ya, nggak takutnya nggak makin lama cairan makin terkuras, makin lemes kan kalau memang lagi diare, takut kenapa-kenapa juga. Jadi ya itulah Bapak Ibu, saya mohon dukungan doanya buat Pak Alex, semoga nggak ada apa-apa sama Pak Alex gitu. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Iya, amin ya, Tuhan tolong sehingga pelayanannya bisa lancar semuanya. Ya memang kadang-kadang itu ya ke suami itu karena memang para lelaki itu kan memang logika ya banyaknya, wanita itu banyaknya dengan rasa gitu ya, nggak khawatirnya gitu ya. Tapi luar biasa bahwa hari-hari tadi dibilang kadang-kadang sempat harus ada gesekan gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan bekerja lewat gesekan itu dipertajam dan diperkaya gitu ya, mengenal masing-masing semuanya. Oke, ada lagi rekan-rekan yang terkasih? Ada? Oke. Beberapa waktu yang lalu itu ada teman saya datang dari Serang, dan jadi dia bilang teman jadi sahabat saya gitu. Jadi setiap kali dia datang dia selalu kontak saya dan selalu bilang, ayo kita ngumpul gitu ya, ayo kita ngumpul. Nah saya bilang, waduh ngumpul ya, tapi saya bilang saya nggak bisa, jadi diajak untuk bersama dengan teman-teman gitu ya. Dia karena suaminya nggak bisa datang, jadi dia datang sendiri gitu ya. Jadi singkat cerita saya hanya bisa ketemu sebentar, nggak lama. Kemudian saya harus balik lagi, saya naik Grab. Nah naik Grab itu saya pakainya InDriver saat itu ya, karena kalau InDriver itu lebih murah daripada Grab gitu ya, hanya bayarnya harus cash. Kalau Grab waktu itu saya lihat itu karena itu tuh dari daerah mana ya di Bandung itu 43.000, naik InDriver hanya 29. Wih. Ya, jadi saya ambil InDriver. Nah, ketika saya cari-cari InDrivernya nggak ada kemana. Sampai akhirnya ketemu itu sama anak muda. Jadi sopan sekali anak ini gitu ya. Kemudian ketika naik dia bilang, maaf ya ibu harus menunggu. Terus iya saya cari karena nomor motornya berbeda, saya bilang gitu. Iya karena saya pakai akun paman saya, dia bilang gitu, pakai akun paman saya, dan dia pakai orangnya juga beda, kata dia bilang gitu. Maaf ya, dia bilang gitu. Pokoknya berkali-kali itu maaf gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, saya jalan, terus saya tanya, kamu masih muda sekali, udah lama kamu ojek online gitu. Terus ya lagi libur, dia bilang gitu, libur sekolah karena saat itu sedang libur sekolah, jadi sekalian buat nambah-nambah uang saku, dia bilang gitu. Oh, kamu masih sekolah kelas berapa, saya tanya, dan dia baru naik kelas 3 SMA. Jadi ya masih muda banget. Jadi saya seperti ya sama murid saya aja gitu ya. Jadi saya ngobrol asik gitu. Sampai akhirnya di dalam perjalanan itu kan naik motor ya, perjalanan itu dia curhat. Dia cerita. Jadi saya tanya sama dia banyak hal gitu ya. Sampai dia masuk tentang keluarga. Jadi dia waktu masih usia 3 tahun ya, dia ditinggalkan sama ayahnya gitu ya. Terus saya bilang, oh saya pikir ayahnya meninggal. Dia bilang enggak, ayahnya nggak tahu kemana. Jadi ada kemarahan gitu ya, nggak tahu ayahnya kemana, kata dia bilang gitu. Terus masih suka kontak, saya bilang gitu, nggak perlu juga saya kontak. Jadi saya tahu gitu ya ada kemarahan. Dan ternyata akhirnya dia cerita, katanya mamahnya itu dibohongin sama papahnya dulu waktu menikah, dibilang belum menikah si papahnya ini, ternyata sudah, dan ketahuan itu. Terus dia bilang biasa papahnya main cewek, kata dia bilang gitu ya. Terus dia bilang baru ketahuan itu setelah anak 3. Jadi akhirnya pada usia 3 tahun itu papahnya udah pergi, dan dia jadi ada kemarahan, ada luka hati. Di situ saya masuk, dia dengarkan, saya bilang, saya tahu dia dia Muslim. Terus saya bilang sama dia, ya
memang susah, saya bilang gitu, dan tidak enak, saya bilang. Pasti ada kemarahan dalam diri kamu, betul kan? Ada luka. Iya, betul sekali. Jadi dia kayaknya enak gitu ya, seneng mau cerita gitu. Cuma saya bilang, kalau saya Kristen, saya tahu kamu Muslim, saya bilang gitu. Ya, saya Muslim, dia bilang gitu. Nah, di kekristenan saya bilang gitu, belajar untuk yang namanya mengampuni, melepaskan pengampunan, saya bilang gitu. Terus saya katakan sama dia, belajarlah kamu untuk melepaskan pengampunan buat ayah, meskipun itu tidak mudah. Kayaknya mungkin kita pengennya membalas dendam, saya bilang gitu. Tetapi di ajaran kita di Kristen dikatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi saya cerita gitu, dia dengarkan. Terus dia katakan satu respon yang saya pikir nggak saya duga ya, waktu saya bilang lepaskanlah pengampunan. Oh iya, oke, siap. Dia katakan begitu gitu ya, dengan kepolosan dia gitu ya. Terus dia cerita banyak hal gitu ya. Terus saya akhirnya, terus dia bilang saya ingin sekolah, saya tanya melanjutkan di mana. Dia bilang mau melanjutkan ke pelayaran. Enggak apa-apa kan ya Bu, kalau saya merantau kan gitu. Dia jadi saya pengen ketawa tapi kasihan gitu ya. Saya bilang, oh nggak apa-apa, kamu anak laki, saya bilang gitu. Berjuanglah untuk hidupmu, saya bilang gitu. Dan kamu lakukan hal yang baik. Kalau kamu melihat sosok ayahmu ada hal yang tidak baik, tidak usah diikuti yang tidak baik, tapi ingatlah yang baik saja, saya bilang gitu. Pokoknya saya ngomong banyak sampai akhirnya saya minta kontak sama dia gitu ya, saya ngobrol banyak. Jadi kedepannya saya akan follow up anak ini karena memang saya pikir ada begitu banyak anak-anak di luar sana gitu ya, yang punya banyak luka, yang kadang-kadang nggak tahu mau cerita sama siapa. Sampai dia cerita ada sama kakaknya tapi aku nggak akur, katanya bilang gitu ya. Pokoknya banyak hal dia cerita, dan sepanjang perjalanan itu kami menikmati gitu ya, obrolan sampai hampir 1 jam perjalanan itu gitu ya. Sampai terakhir itu dia bilang terima kasih, saya minta kontaknya, dia masih berkata ibu tidak apa-apa, nomor saya kasih sama ibu. Saya kan bingung ya, maksudnya gimana? Saya bilang gitu, nggak apa-apa, nanti tidak merepotkan. Gitu. Oh enggak, saya bilang gitu, karena saya memang ada hati buat anak ini, dan saya akan follow gitu ya anak ini lebih jauh lagi, bahkan bagaimana kita bisa cerita kasihnya Kristus buat hidup dia. Saya percaya bahwa seperti Pak Nelson bilang ya, kadang-kadang kita hanya perlu berdoa, minta dipertemukan sama orang-orang yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba dia cerita sendiri gitu ya, dari obrolan biasa seperti itu, tapi luar biasa. Tuhan tolong, dan saya percaya bahwa dalam hidup kita juga penuh dengan warna dan kasihnya Tuhan ya. Hari ini tidak bisa bersama-sama dengan Welly karena dia harus ke Jakarta. 2 minggu ini dia harus ke Jakarta karena harus ada tanding gitu ya. Dan doakan supaya dia juga bisa lancar tandingnya di Jakarta selama ini. Oke, ada rekan-rekan yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang saya ambil dari pujian kidung pujian, ya Tuhan tiap jam. Kadangkala ada begitu banyak kesibukan dalam hidup kita yang seakan-akan menutup kebaikan Tuhan ataupun perlindungan Tuhan. Tapi pujian ini berkata bahwa Tuhan tiap jam aku memerlukan Engkau, tiap jam aku membutuhkan Engkau, dan biarkan setiap jam itu menjadi jamnya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan tiap jam aku memerlukan-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlu.
kita mungkin melihat ada banyak hal yang gelap dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang memberi cahaya, Allah yang memberikan kekuatan. Dan biarkan hari ini kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan juga boleh nyata, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan boleh terus menguatkan kita, meyakinkan kita. Bapakku datang padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, saya serahkan kepada hamba-Nya yang mau menyampaikan firman Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan, perlindungan, pemeliharaan dan segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau-lah yang membuat kami bisa kembali bersama-sama di tempat ini dan masih bisa memakai tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Dan pada waktu ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Alek, karena mungkin juga pada waktu ini dia akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya gangguan pencernaan, gangguan perutnya tidak akan menimbulkan masalah. Kami mohon supaya Tuhan sendiri topang dia dan menjamah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebab dia diare, supaya terjadi pemulihan, dan bahkan kami berharap dia boleh sembuh total. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, bukalah pikiran dan hati kami, dan berilah kiranya ketenangan dalam batin kami, agar kami bisa bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke
cukup panjang, ayat ke-1 sampai dengan saya tidak akan baca semua. Kita hanya membaca ayat 23 sampai dengan ayat 23 sampai dengan 29 ya. Ayat 23 sampai dengan 29. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya itu bersama-sama dengan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, "Paranglah Amnon," maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Bu Ade tentang seorang yang baru saja kelas 3 SMA. Bagaimana dia mengalami kepahitan terhadap ayahnya. Nah, sebenarnya memang peristiwa seperti itu adalah peristiwa yang sangat banyak. Nah, saya akan berkhotbah berhubungan dengan hal itu. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tadi malam itu dari pagi sebetulnya saya sangat ragu. Jadi saya malam itu udah jam 12-an, mungkin saya bilang ke istri, saya nggak nyaman ini khotbah kali ini. Dari pagi saya bergumul terus, apakah perlu saya khotbahkan ini atau tidak. Ya, tapi sudah sampai di sini saya terus bergumul. Apakah perlu saya khotbahkan ini atau tidak? Ya, sampai ibadah kita mulai. Dan begitu Bu Ade kesaksian, baru saya, berarti saya berkhotbah bagian ini hari ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat kesaksian, yaitu meneguhkan saya untuk mengkhotbahkan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi apa yang kita baca itu adalah sebuah tindakan karena kemarahan. Ya, tindakan karena kemarahan. Ada latar belakang penyebab kenapa Absalom begitu membenci Amnon sampai dia mengatur siasat sedemikian rupa agar dapat menghabisi nyawa dari saudaranya sendiri walaupun berbeda ibu. Nah, saudara-saudara, latar belakang masalahnya adalah akar pahit. Ya, tadi Bu Ade sudah singgung soal itu. Akar pahit. Masalahnya apa? Kalau kita membaca dari awal di ayat yang ke-1, ternyata ada seorang anak Raja Daud yang bernama Amnon jatuh cinta kepada Tamar, saudara tirinya, adik dari Absalom. Dia jatuh cinta dan bahkan itu mengakibatkan dampak secara psikologi. Karena dia dalam Alkitab dikatakan bagi Amnon Tamar itu sangat menggoda. Dan juga berdampak fisik. Karena dia yang kedua dikatakan juga di sana dia sampai jatuh sakit. Ada Bapak Ibu orang jatuh cinta itu jadi sakit. Jadi semua menjadi terpengaruh. Ya, saya dulu punya teman waktu SMP anak guru. Dia jatuh cinta anak tunggal.
sakit-sakitan terus karena dia mencintai seorang gadis teman saya sekolah juga. Akhirnya mereka dijodohkan dan menikah. Itu masih SMP, Bapak Ibu. Sakit-sakitan. Jadi saya ketika membaca ini ulang teringat lagi saya, oh dulu teman saya juga ada sakit-sakitan karena jatuh cinta. Jadi ternyata jatuh cinta itu kadang tidak membawa hal yang positif. Karena psikologinya terganggu sebab dia sangat tergoda. Tentu ini sangat mengganggu pikirannya. Dan karena tergoda secara psikologi, jadi dia juga jatuh sakit. Apa namanya dalam istilah konseling itu? Psikosomatis ya Bunda? Psikosomatis. Inilah yang dialami oleh Amnon. Dan alamat jatuh cintanya juga agak aneh karena ini adalah saudaranya. Saudara satu bapak walaupun satu ibu. Saya tidak tahu tradisi pada waktu itu apakah ini masih lazim. Karena kalau kita melihat Abraham, umpamanya Abraham itu dia menikah dengan saudaranya juga walaupun berbeda ibu. Nah, tapi dalam perkembangan zaman apakah hal itu masih lazim? Nah, saya tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa inilah kemudian menjadi akar masalah. Karena dia jatuh cinta, dia tidak lagi sanggup menahan rasa itu, dia jatuh sakit. Lalu ada seorang yang bernama, yang sangat, siapa namanya nih? Saya kok jadi lupa menulisnya nih. Dikatakan di dalam Alkitab namanya Yonadab dan orang itu adalah orang yang cerdik. Bukan bijak. Ini beda. Orang yang cerdik. Dia bukan bijak. Nah, siapa Yonadab ini? Sepupunya sendiri. Lalu kita lihat di ayat yang 3. Dia katakan begini. Ya, dia orang ini sebetulnya orang yang hebat secara kejiwaan. Maksudnya dia bisa membaca roman muka orang lain. Memang dia cerdik. Nah, mari kita lihat dulu ayat 3 lah. Ya, biar lebih enak. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Seorang yang sangat cerdik, tapi tidak dikatakan seorang yang sangat bijak. Lalu di ayat 4 katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi?" Enak kan bahasanya? Kenapa engkau merana? Kenapa? Apa yang membuat kamu susah? Setiap pagi saya lihat seperti itu. Kamu bangun pagi, tidak makan dulu, tidak sarapan dulu, tidak mandi dulu, murung saja kerjamu setiap pagi. Kenapa begitu? Anak raja lagi disebut. Hai anak raja. Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Bagus kan? Dia bisa melihat situasi, dia bisa membaca keadaan. Bahkan kalau kita melihat umpamanya di ayat yang ke-32, katanya di sana, saya memperhatikan air muka Absalom. Jadi dia mengamati setiap orang, secara kejiwaan dia seolah-olah bisa membaca. Orang ini sedang begini. Tapi dia memang cerdik. Tapi tidak bijak, itu yang saya katakan, makanya hati-hati. Lalu apa katanya? Ayat yang keempat, kata Amnon, aku cinta kepada Tamar adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Dia menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Jadi dimulai dengan pertanyaan yang saya kira ini sangat menarik, cukup menarik. Pendekatannya yang cukup baik. Dia tahu Yonadab ini tahu situasi. Lalu dia mencoba membangun komunikasi dengan komunikasi yang langsung menyentuh kepada masalah yang sedang dihadapi oleh orang ini. Dan dia pun menjawabnya, dia langsung terbuka. Dari sudut ini kita perlu semua di sisi itu. Di mana kita bisa melihat keadaan orang, dari wajahnya kita mulai belajar untuk membaca, dari sikapnya, dari ekspresinya, baru kita bisa mencoba untuk melihat apa kebutuhan orang ini. Sekali waktu karena pembenahan Tiranus kami pergi ke Cihideng dengan mahasiswa, ya ada 3 orang mahasiswa. Lalu ya saya sembah juga ibu, gimana suaminya?
Ibu aja yang dagang. Dia bilang, udah meninggal. Oh, udah masuk surga ya? Nah, saya gituin. Ibu kalau mau masuk surga, Bu, percaya Yesus saja masuk surga, Bu. Saya bilang langsung wajahnya berubah gitu ya. Lalu pas pulang saya bilang ke mereka, kalian lihat tadi bapak yang sebelah yang dagang, saya bilang, bapak itu kayaknya nggak sehat itu. Mereka juga bilang, iya kayaknya nggak sehat. Maksudnya dari wajah itu, dari tubuhnya itu kelihatan dia itu punya masalah. Nah, kita perlu memahami hal-hal semacam ini supaya kita bisa membangun komunikasi. Dan kita bisa menyampaikan maksud-maksud Tuhan. Kita bisa menggali isi hati orang, masalah-masalah orang, supaya kita bisa menjelaskan kebaikan Tuhan kepada mereka. Tetapi persoalannya adalah bahwa di sini orang ini orang yang sangat cerdik. Lalu apa nasihatnya? Dia bilang, udah kamu pura-pura sakit saja. Kamu berbaring di rumah. Dan dengan demikian nanti maka bapakmu Raja Daud itu datang. Lalu kamu bilang kepadanya, suruhlah adikku Tamar membuat roti kepadaku. Dia ikuti nasihat itu. Dan dia kemudian lakukan, dia pura-pura sakit. Karena memang selama ini pun sudah sering sakit. Maka Raja Daud pun datang. Dia menyampaikan maksudnya, aku sakit Bapak, tolonglah. Suruh Tamar datang ke tempat ini supaya dia buat roti bagiku. Aku mau memakan roti itu dari dia. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak senonoh merusak kesucian adiknya sendiri. Dengan siasat yang disampaikan oleh Yonadab. Inilah orang cerdik tadi. Beda dengan orang bijak. Kalau orang bijak kan nggak berkata begitu. Ya kan? Makanya hati-hati anak muda. Hati-hati. Jangan kalian mendengarkan nasihat orang cerdik. Nasihat orang bijaklah yang harus didengarkan. Karena banyak anak muda itu kalau kita mau meluruskan dia akan lebih memilih cari orang yang mendukung dia. Bukan yang meluruskan dia. Yang memfasilitasi dia. Bukan orang yang mencoba untuk menyadarkan dia. Dan ini sering menjadi masalah di mana-mana. Makanya sering saya ungkapkan di depan ini. Temanmu yang memfasilitasi keberdosaanmu itu adalah musuhmu yang membuat kamu senang, tapi merusakkanmu. Itu kan sering saya bilang, di rumah juga sering saya bilang kepada anak-anak. Teman kita yang memfasilitasi, menutup-nutupi dosa kita, maka sebetulnya adalah musuh yang menyenangkan kita, tetapi dialah yang menghancurkan kita. Hati-hati dengan ini. Makanya kalau orang sudah mau coba tutupi terus kesalahan kita, dia bela-bela kita terus dalam kesalahan kita, dialah yang menghancurkan kita. Bukan membawa kebaikan, itu membawa kehancuran, tapi itu menyenangkan hati kita pada waktu itu. Namun dampaknya akan menghancurkan kita. Inilah yang dialami oleh Amnon. Tadi dikatakan bahwa Amnon mempunyai seorang sahabat yang cerdik, bukan yang bijak. Jadi hati-hati. Tapi memang enak kan ketika kita bersalah, lalu orang tutup-tutupi, lalu dia bela-bela kita, bahkan dia bela kita di hadapan orang lain. Kita nggak berubah-berubah, malah kesalahan kita makin buruk. Nah, itulah namanya sahabat yang sebetulnya musuh. Teman yang sebenarnya menjadi musuh. Jadi terjadilah siasat itu. Di ayat yang ke-14, maka terjadilah kemudian akal sehatnya sudah hilang. Adiknya sendiri, saudaranya sendiri dia perlakukan bukan lagi sebagai adik, tetapi justru melangkah jauh di luar nalar kita, orang yang sehat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Daud pun diperdaya. Oleh siapa? Yonadab ini. Karena kamu berbaring pura-pura sakit, Daud terperdaya juga. Dia datang, dia menjenguk. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Lalu gadis polos itu terperdaya juga. Dia tidak tahu itu jebakan, dia masuk ke dalam perangkap. Ayat 18 sampai 14.
Bahkan masih sempat di ayat-ayat itu, di ayat 12, 13. Tamar itu mengatakan, jangan seperti itu. Aku ini adalah ada saudaramu. Kalau tidak ada orang yang melakukan hal seperti ini di Israel, kalau kamu memang menginginkan aku, kasih tahu kepada raja, pasti raja akan memberikan engkau kepadaku. Tapi dia tidak mau. Dia sudah terlanjur dikuasai oleh nafsunya. Dan dia pun kemudian melakukan hal yang sama sekali tidak manusiawi menurut saya. Nah saudara-saudara, setelah dia melampiaskan kejahatan itu, apakah itu membawa kebaikan bagi dia? Coba Bapak Ibu, ayat 15, coba bacakan. Apa katanya? Ayat 15. Nah, bayangkanlah. Tadi dia jatuh cinta, sakit-sakitan. Tetapi sekarang yang justru sebaliknya terjadi setelah dia melakukan tindakan kejahatan ini. Bahkan dia kemudian muncul kebencian di dalam hatinya jauh melebihi rasa cinta yang sudah pernah dialami. Kenapa? Karena ini adalah tanda dosa dia. Ini adalah nodanya akan menjadi noda dia seumur hidup. Lalu dia mengusir gadis itu, dia katakan, nyahlah. Akal sehatnya itu sudah hilang. Bukankah seharusnya dia bertanggung jawab dengan tindakan yang sudah dia perbuat? Tetapi kenyataannya semua menjadi terbalik. Dia tidak lagi bertanggung jawab. Dan kemudian kalau kita melihat ayat 16-18, maka muncullah kepedihan ganda yang dialami oleh Tamar. Di satu sisi dia sudah kehilangan mahkotanya. Di sisi lain dia diusir dengan orang yang selama ini dia anggap sebagai kakaknya. Dibuang begitu saja. Kepedihan ganda. Ya, kesedihan yang perih sekali. Karena orang yang seharusnya melindungi dia pada waktu itu, justru dia itulah yang merusak, justru dia itulah yang membuang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua itu karena apa? Nasihat dari Yonadab. Karena itu saya mengingatkan kita ulang. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dia berteman memang dengan seorang Yonadab, tapi Yonadab itu adalah orang yang cerdik, tapi dia bukanlah orang bijak. Dan karena Amnon memfasilitasi keinginan hatinya, keinginannya, kehendaknya, keberdosaannya, maka hancurlah semua. Inilah saya bilang tadi, sahabat, teman yang memfasilitasi keberdosaan kita, itu adalah musuh kita yang sebenarnya, yang menghancurkan hidup kita, tapi dengan cara yang menyenangkan bagi kita. Mari kita lihat berikutnya bagaimana dengan sikap Tamar dan Absalom dalam menghadapi keadaan. Kita baca ayat yang ke-19. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Pergilah ia meratap dengan nyaring. Menabur abu di kepalanya sebagai tanda duka, dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda dukanya. Lalu dia meratap dengan nyaring. Tentu ini menggemparkan seluruh istana, menggemparkan tempat di mana mereka tinggal, tempat yang indah, tempat yang nyaman barangkali. Tetapi sekarang semua sudah menjadi terkoyak oleh karena sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh tidak manusiawi dialami oleh Tamar. Perih, meratap. Tidak bisa lagi dipulihkan keadaan ini. Semua sudah hancur.
Ini akan menjadi masalah bagi dia seumur hidupnya. Lalu di ayat yang ke-20 bagian C, saya akan membacakan lagi bagian itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang diri. Tadinya dia berkumpul dengan putri-putri raja. Dia bersama-sama dengan mereka bersenda gurau. Tetapi sekarang dia mendiri. Tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang diri. Dia tidak lagi tinggal bersama-sama dengan putri raja yang lain. Tetapi dia memilih menyendiri di rumah Absalom. Kasihan, saya di satu sisi ini kasihan sekali. Ini kesepian lah jadinya orang ini. Kesepian. Dia mencoba menutup diri dari dunia luar. Dia tidak lagi bergaul. Dia tidak lagi mau kemana-mana. Dia hanya mengurung diri saja, di rumah saja. Apa akibatnya juga bagi Absalom? Ayat 20b. Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Bagus nggak nasihatnya? Bagus kan? Diamlah saja. Kakak itu kakakmu. Jangan begitu memikirkan perkara itu. Oke, nasihat itu bagus. Tapi bagi yang mengalaminya, makanya saya bukanlah menjadi seorang penasihat. Ada teman saya sedikit-sedikit nasihat. Saya bilang kepada dia, saya bukan seorang yang butuh bukan orang yang senang memberi nasihat. Saya bilang saya lebih senang mendengar. Karena ketika orang mengalami masalah, dia tuh butuh didengar, bukan butuh dinasihati. Dia bosan dengan nasihat, dia muak dengan nasihat. Apalagi nasihat yang itu sama, nasihat yang ini sama, nasihat yang ini sama kan gitu. Sama dengan pernikahan orang Medan lah, orang Karo, orang Batak itu sama. Semua memberi nasihat, intinya semua sama. itu lagi gitu ya. Tiap nikah, bukan hanya sekali nikah itu, nikah di tempat lain juga sama. Karena saling contek kan, selalu ketemu. Si Anu nyontek ini, si Anu. Itu aja terus. Apa nggak bosan gitu ya? Saya kadang-kadang, makanya saya disuruh ngasih nasihat, saya kasih firman Tuhan aja lah, saya bilang. Saya bacakan Alkitab saja gitu, daripada nasihatnya itu lagi gitu ya. Saudara-saudara, betul memang, tetapi kan tidak semudah itu. Bagi Tamar itu tidak semudah itu, dia sudah terlanjur mengalami kepahitan. Tetapi apakah bagi Absalom juga semudah itu? Apakah betul yang dia katakan itu, udah diam saja, dia itu kakakmu? Apakah seperti itu? Kalau kita lihat ayat ke-22, apa katanya di situ? Sudah lewat 2 tahun namun akar pahit belum sembuh. Yang kita baca tadi kemudian terjadi pembunuhan. Sudah lewat 2 tahun, kepahitan itu belum sembuh. Jadi ketika dia bilang diam, ternyata diamnya itu menyimpan kebencian yang amat sangat. Diam tapi dipenuhi dengan pergolakan batin yang di dalamnya bersarang kemarahan, balas dendam, pelampiasan kemarahan itu. Jadi diam itu belum tentu emas, betul. Belum tentu itu emas bisa belatung gitu di dalam. Jadi ketika dia bilang kepada adiknya itu diam saja, ternyata dia masih menyimpan satu kemarahan yang luar biasa walaupun sudah lewat 2 tahun. Lalu apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara, di dalam diam itu ternyata rusaklah hubungan keluarga. Ayat 21, ya dalam konteks ini. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Hubungan Daud rusak dengan Amnon. Hubungan kekeluargaan, ayah dan anak menjadi rusak. Itu dalam konteks ini. Kita bisa tarik dalam konteks luar, dalam tetangga, dalam hubungan arisan gitu ya. Arisan juga bersaing karena
warna seragam. Gitu ya. Hanya gara-gara warna seragam ribut. Padahal kan seragam itu tujuannya supaya bagus gitu, kita kelihatan kompak gitu. Tapi ketika menentukan warna sudah ribut duluan gitu. Ya Bu, mana Ibu Orsya? kan begitu ya. Ya kita buat seragam supaya kita kelihatan kompak. Oke, baik. Bagus katanya. Warnanya apa ya? Ada yang bilang biru, ada yang bilang merah. Ribut. Seragamnya aja belum jadi, udah ribut duluan. Ya ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, rumah tangga juga sama, menyekolahkan anak. Kami lagi berdebat ini. Benar ini mau kemana gitu ya. Ada yang bilang saya mau di sini ya, saya mau di sini gitu ya. Itu sering menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi masalah rumah tangga, masalah-masalah hubungan sosial lain itu di mana-mana akan terjadi. Tetapi itu dampak dari persoalan yang sudah ada sebelumnya. Jadi masalah keluarga kemudian terganggu, hubungan Absalom dan Daud itu dan Amnon itu terganggu, hubungan Absalom dan Amnon terganggu, hubungan Tamar dan Amnon terganggu, dan bahkan timbul masalah baru karena ini menyangkut keluarga istana. Pasti ini kan menjadi masalah besar, apalagi kalau tersiar ke seluruh bangsa. Jadi menimbulkan masalah yang tidak enak. Bayangkan aja sekarang ketemu, umpamanya ada pertemuan keluarga, gimana lah ini antara Absalom dan Amnon ini. Saya mikir nih, mau makan bersama umpamanya. Gimana nih perasaan mereka? Ada Amnon, dia lihat Absalom. Ada Absalom, dia lihat lagi Amnon. Sama dengan Daud juga. Gimana perasaannya ketika bertemu? Ini kan tidak nyaman ini ya. Ini kan belum beres. Nah jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak dari apa yang dilakukan oleh Amnon terhadap siapa ini? Tamar atas nasihat cerdik dari Yonadab menimbulkan dampak yang sangat besar. Rusaklah hubungan keluarga. Rusak komunikasi satu dengan yang lain. Rusaklah relasi yang indah satu dengan yang lain. Dan bahkan kemudian kita lihat Tamar akhirnya menarik diri dari pergaulan sosial. Dia lebih senang sekarang sendirian di kamar. Oleh karena permasalahan yang ditimbulkan dari perbuatan dari Amnon. Puncak dari semua itu membunuh. Ayat 28 dan 29 tadi kita sudah baca. Jadi setelah lepas 2 tahun, maka terjadilah musim katanya pengguntingan bulu domba. Jadi Absalom ini sudah mengatur siasat. Dia bilang kepada raja-raja, datanglah karena aku akan mengadakan pengguntingan bulu domba. Datanglah segenap pegawainya. Raja bilang, jangan anakku, nanti itu menjadi beban bagimu. Ya karena tentu akan ada konsumsi, keamanan dan seterusnya. Jadi beban bagimu. Kalau begitu ayah katanya, izinkanlah adekku dipilih satu saja. Izinkanlah saudaraku. Siapa tadi? Amnon. Dipilih satu saja. Seolah-olah bahwa ini perjamuan khusus buat Amnon. Dia itu orang istimewa. Tapi dalam hatinya ada apa? Kebencian yang membara. Sudah 2 tahun lewat ini. Tapi raja bilang jangan. Semua anak raja ikut. Semua anak raja ikut. Maka dia bilang tadi apa kepadanya? Ketika nanti kamu melihat, ya dia bilang kepada hamba-hambanya, ketika kamu melihat Amnon itu minum-minum, dia mabuk, kamu parang dia, kamu bunuh dia, kamu jangan takut. Aku yang bertanggung jawab, aku yang suruh kamu. Dan kemudian dia bunuh. Hanya Amnon, yang lain tidak. Hanya Amnon, yang lain tidak. Betul-betul dia bunuh sehingga bubarlah mereka dari pesta itu. Karena tujuannya bukan untuk pesta. Tujuannya itu adalah membunuh. Pesta itu hanya kedok supaya mereka bisa hadir di sana. Coba seandainya Daud datang, jangan-jangan Daudnya juga dibunuh. Karena kita lihat kemudian dia kan kudeta juga, bapaknya itu Daud. Di kemudian hari. Dia mengkudeta kerajaan itu. Dan jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Persoalan ini apa? Persoalan karena memang belum tuntas pengampunan. Di dalam hatinya masih berakar kepahitan. Kepahitan itu masih menguasai dirinya sehingga dia mencari waktu yang tepat, mengatur siasat yang tepat, bagaimana dia bisa melampiaskan dendamnya, dan kemudian itu terwujud terjadi. Dia melampiaskan dendamnya, dia tidak lagi sungkan-sungkan mengangkat tangannya membunuh saudaranya sendiri karena dia sakit hati kepada saudaranya itu. Persoalannya karena belum melepaskan pengampunan. Saya tidak tahu dengan kita. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Waktu saya di Kuningan ini sudah pernah saya saksikan. Di tempat saya biasa berdoa, ada saung di situ, ada seorang anak SMP duduk merokok, dan saya lihat dia termenung. Lalu saya datang, saya sapa dia. Saya berkenalan, ada apa denganmu? Dan dia ceritakan, ya sama sedikit kasusnya tadi. Jadi orang tuanya itu dulu sama-sama kuliah di Bandung. Waktu kuliah mereka berpacaran lalu menikah dan pindah. Bapaknya kerja di Batam. Beberapa tahun kemudian ibunya nyusul, mereka sama-sama kerja di hotel. Dia sudah punya anak 2. Lalu bapaknya selingkuh lagi. Dan mereka mau tak mau dikembalikan ke Kuningan sama ibu dan mereka berdua. Awal mereka pindah, katanya masih dikasih 2 juta per bulan. Makin lama makin dikurangi dan terakhir pada waktu itu hanya 200.000 sebulan. Lalu saya tanya, ini kan Idul Fitri kemarin ya, kemarin kan Idul Fitri. Kamu telepon gak bapak kamu? Enggak. Dia telepon, saya gak mau ngomong. Adik saya bicara, saya tidak mau. Katanya. Saya mau bunuh bapak saya itu. Nah bapak ibu, kepahitan. Saya mau bunuh bapak saya. Itulah keluar dari mulutnya. Walaupun saya kemudian injili anak ini, ya walaupun ya dia belum terima juga, tapi saya injili dia. Saya mau bunuh katanya. Jadi ada kepahitan, ada dendam yang begitu kuat di dalam dirinya. Itulah membuat dia itu termenung, ya duduk sendiri, menyendiri. Di mana biasanya hari itu kan masih hari rame-rame, hari senang-senang. Tetapi dia sendirian di tempat itu. Ya sambil dia merokok, dia termenung di situ. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir ini kalau suatu hari ini ketemu dengan bapaknya bisa kejadian nih. Ya gitu ya. Nah tetapi kita bagaimana? Kita bagaimana? Masih adakah kemarahan antara anak dengan orang tua? Suami dan istri? Kita dengan teman atau orang lain yang pernah menyakiti kita? Apakah itu ada di dalam diri kita? Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, waktu itu sudah pernah saya khotbahkan ini. Raja Daud mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Dan itulah yang terjadi dengan Absalom. Dia marah kemudian memunculkan kejahatan, dia membunuh adiknya sendiri, menyiasati itu. Walaupun tahun demi tahun sudah terlewati. Tapi kebencian, kemarahan itu kemudian tetap menimbulkan kematian. Dan satu lagi, selama dalam kemarahan itu, penyakit apa yang muncul dalam dirinya? Tidurnya mungkin akan terganggu. Dia akan sulit sekali untuk melupakan peristiwa yang terjadi. Semua itu akan mengganggu dia secara psikologi. Dan juga firman Tuhan lain katakan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan semua itu harus ada pengampunan. Kita harus mengampuni siapapun. Kita tidak peduli siapapun demi kebaikan kita sendiri. Karena kebencian kita tidak akan menimbulkan kebaikan apapun dalam diri kita, tetapi justru akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Jangan-jangan orang yang kita benci itu tidurnya nyenyak, tapi kita tetap terganggu. Jangan-jangan dia enak makan, tetapi selera makan kita menurun. Kan kita yang rugi. Kita yang rugi Bapak Ibu, bukan orang lain. Karena itu mari kita melepaskan pengampunan. Supaya tidak terjadi masalah yang lebih buruk di dalam diri kita.
Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dan selidiki pikiran dan hati nurani kita. Apakah ada sesuatu yang belum kita tuntaskan? Ada kemarahan, kebencian, dendam, akar pahit. Mari kita berdoa masing-masing. Lepaskan pengampunan kalau masih ada. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saya baca sekali lagi Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Sekali lagi, coba renungkan, apakah masih ada? Lepaskanlah pengampunan. Mungkin di masa lalu kita, bisa saja orang yang di mana kita terluka, orang yang sudah meninggal, tetapi luka itu masih ada. Orang yang sudah tidak ada atau orang yang tidak kita kenal atau tidak mengenal kita, tapi dia tidak melukai, sudah melukai kita. Siapapun itu. Karena banyak kasus orang belum mengampuni, bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun yang sudah melukai dia. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kalau ada juga yang merasa terluka terhadap Tuhan, lepaskan bukan pengampunan, tapi bebaskan dirimu. Tuhan itu tidak pernah berbuat kesalahan. Saya minta dengan hormat Pak Saud berdoa buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali supaya akar pahit yang ada dalam diri kami bisa lepaskan karena pertolongan Tuhan. Karena Yesus Kristus telah mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, bila ada sesuatu yang menghambat hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama, ampuni kami Tuhan. Sehingga sepulang dari tempat ini kami meroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami terus pelihara, mungkin sakit hati, mungkin dendam, kami bisa lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Yang Tuhan telah pakai dia, mengingatkan kami kembali. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati, menolong dia di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya. Tuhan juga yang memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Terima kasih untuk Pendeta Nelson boleh berbagi kebenaran firman Tuhan ya. Kadang-kadang kisah ini jarang banget gitu ya dibagikan ya. Tapi kita boleh kembali diperkaya. Tapi memang ya kecenderungan kita itu seperti yang saya waktu ketemu sama anak ini, saya bilang
sakit hati, kemarahan itu tuh sebenarnya seperti membawa sampah, saya bilang gitu ya. Tadi sama seperti yang Pak Nelson bilang ya, kitanya mungkin udah bawa sampah kemana-mana, bau, orangnya mah papa kamu mungkin nggak ngemikirin apa-apa, nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi artinya kadang kecenderungan kita kan pengennya diampuni ya, dimaafkan, tapi waktu mau memaafkan susahnya minta ampun. Tapi seperti doa Pak Saud tadi, dengan pertolongan Tuhan tentu kita bisa ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa, minta tolong Bu Pur, boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Semua adalah yang Kau lakukan untuk kebaikan kami. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami pada pagi siang hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Semuanya nyata bagi kami, penyertaan-Mu sempurna, semuanya luar biasa bagi kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami pada siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatunya melalui tangan-tangan kami, anak-anak-Mu di sini. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat memberi, terima sukacita surga, biarkan kita bisa memberi dengan sukacita kita. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Nelson. Saya ingat kata-katanya Pak Nelson tadi, yang kita mungkin yang membenci kita, dia enak-enak tidur kita gelisah, itu kan. Dia enak-enak makan, kita nggak enak makan. Ya, kadang-kadang itu yang kita misalkan dia enak tidur, kita nggak enak tidur, ya. Jadi gitu kita pikirkan supaya kita udahlah, kita lepaskan aja pengampunan, nah supaya hati kita sejahtera. Ya. Terima kasih Pak Nelson, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ya. Terima kasih persembahan yang terkumpul kemarin ya, Minggu tanggal 16 Juli. Itu sebesar 590.000. Tuhan Yesus memberkati ya. Yang berulang tahun tetap kita doakan juga Stanley ya. Kita doakan juga Ibu Susan dan juga Lausan ya, yang berulang tahun. Ulang tahun pernikahan Ibu Mei kita doakan tanggal 30 Juli. Itu tepat hari Minggu ya. Dan juga ada juga di sini pentakbisan wanita ya, semua barang lah. Jadi ada perayaan pernikahan. Jadwal pelayanan ibadah Gereja Metodis tanggal 30 Juli ya. Ya, kita yang pengkhotbahnya Pak Pendeta
Yopi Ratu, ya, dan juga yang lain, dan juga Warta Pak Nelson Ginting, ya, supaya jangan dia lihatannya. Jadi ya, yang lain ada, ya. Ya, kita tetap mendengarkan radio Cepi yang disampaikan ada di sana renungan setiap hari Minggu pagi, Minggu sore ya, tanggal jam 6 ya, kita boleh dengarkan dan juga sudah di-share di grup. Ya. Pokok doa kita saat ini, kita berdoa untuk bangsa dan negara, dan juga pokok doa rutin kesehatan dan juga yang lain. Kita doakan juga Pak Alek ya, mudah-mudahan setelah pas berkhotbah ya bisa Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Ada yang lain? Bentak bisan pendeta ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Tuhan, di mana minggu pagi ini kami diingatkan kembali bagaimana firman Tuhan menegur kami kembali supaya kami kembali tidak menyimpan akar-akar pahit yang ada dalam diri kami, sehingga dendam dan juga sakit hati itu boleh kami lepaskan seperti peristiwa Tamar dan juga Amnon Tuhan. Karena Tuhan pada saat kami memelihara dendam dan sakit hati itu membuat kami rugi Tuhan. Sehingga kami tidak tenang di dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat kami melepaskan, kami punya ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dia, menolong dia. Terutama dalam keluarga, anak-anak juga. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan juga aparat yang terlendah Tuhan. Kami doakan mereka. Biarlah Tuhan juga supaya mereka memerintah dengan bijaksana Tuhan. Tidak hanya memikirkan kepentingan mayoritas, tapi juga mementingkan yang minoritas juga. Sehingga ada keseimbangan di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat Tuhan. Melalui sikap hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi terang dan juga bisa menerangi orang lain Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak tamak tentang kekayaan. Tapi mereka boleh menyumbangkan tenaga mereka untuk membangun negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pemerintahan Indonesia ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan supaya pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik nantinya Tuhan. Sehingga situasi politik dan juga keamanan boleh terkendali Tuhan. Sehingga agama tidak dibuat menjadi kesempatan untuk menghancurkan Indonesia ini, tapi biarlah Tuhan berikan kepada kami kedamaian yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemilu yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk juga Pak Alek Tuhan, yang saat ini menderita di hari Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memberkati dia Tuhan, sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan juga pada saat ini dalam perjalanan pulang nanti, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Itulah kerinduan kami sehingga dia mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Kami juga berdoa terus pergumulan dari Pak Alek Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan jalan keluar. Berkatilah, berkati juga Bu Mei, berkati juga Tio dan juga Stanley. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sehingga boleh Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan juga pada saat ini yang akan dan juga yang sudah berulang tahun Tuhan.
Kami terus doakan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati di hari ulang tahun mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga ulang tahun pernikahan Pak Alek dan juga Ibu Mei, itu tanggal 30 Juli ini Tuhan. Tuhan juga berkati dalam perjalanan hidup mereka, sehingga terus mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Apapun masalah Tuhan, tapi mereka boleh menyerahkan seluruh permasalahan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penginjil-penginjil yang ada, maupun yang ada di perkotaan yang di pedalaman, biarlah Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kepada mereka roh keberanian, sehingga mereka boleh menyatakan tentang kebenaran Alkitab Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga pekerjaan mereka, berkati juga pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap penginjil dimanapun berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini, untuk setiap pemberitaan firman Tuhan, dimanapun di dunia ini Tuhan. Kami doakan Tuhan, pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan, dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pentakbisan pendeta itu Pak Taufik Tuhan, untuk tanggal 30 Tuhan. Biarlah Tuhan juga supaya berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, pada saat dia ditakbiskan menjadi pendeta, dia juga boleh mengemban amanat Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persiapan-persiapannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjamah mereka, menolong mereka pada saat sakit penyakitnya terus mereka alami. Tuhan juga yang belas kasihan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga tangan Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan. Biarlah kiranya berkat-berkat tercurah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, kekuatan yang baru, tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
saat teduh, bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Yesus, kasih Tuhan. Benar Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami Tuhan, dan biarkan kami boleh terus menikmati, meyakini dan menghidupinya dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus mendampingi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Yopi. Pak Pur, Tuhan berkati Pak Pur.